Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sekarang saya di Cafe Monte sekarang. Oke ya, jadi bagi teman-teman bersama keluarga juga bisa kalau ingin sangat representatif di sini untuk menghilangkan kejenuhan lah, datang ke Cafe Monte. begitu coach. Siap. Saya masih ditemani dengan rekan saya dan narasumber saya yang luar biasa, Coach Marwal. Jadi kita menyambung dari obrolan dari yang tadi, Coach. Setelah ke Persikota, kan tadi rencana mau ke Perseden. Ya. Itu jadi Perseden. Jadi ke Perseden. Jadi gini ya, boleh saya ini ya sedikit ya. Ini kebetulan kami lagi berada di Cafe Monte. Ya, Monte, di cafe luar biasa. Jadi salah satu rekan kita, sahabat, dan beliau juga salah satu anggota dewan ya kalau nggak salah ya, memberikan kita tempat. Alhamdulillah. Dan ini yang memang kita butuhkan itu. Bincang-bincang apa kan? Biasa kita bincang-bincang sore kayak gini ya. Ini berbagi pengalaman, mudah-mudahan generasi-generasi berikutnya bisa mendapatkan ngobrol yang bermanfaat ya. Oke, tadi pertanyaannya ya ke Perseden. Jadi selama 5 tahun saya di Perseden, saya Persikota baru ke Perseden. Nah di Perseden itu pada saat saya di Perseden ini ceritanya Perseden Denpasar itu baru pertama kali naik di divisi utama. Jadi yang beberapa klub memanggil saya, tapi saya memilih. Ada waktu itu ada rencana ke PSPS, ada ke PSMS, ada ke beberapa klub-klub lah, klub-klub besar. Tapi saya memilihnya Perseden. Kenapa? Karena salah satu bahwa saya mau main dulu di daerah pulau-pulau itu, setiap pulau yang ada di Indonesia itulah. Jadi saya akan bermain di situ. Kebetulan teman saya, satu tim saya, yaitu Yeyen Tumena yang mengajak saya ke sana. Kalau nggak salah jadi instruktur juga sekarang. Sekarang jadi instruktur. Bahkan beliau direktur coaching education. Jadi saya itu bos saya lah. Di atas lah. Jadi dari zaman main bersama, setelah jadi instruktur sama lagi. Jadi beliau salah satu orang hebat karena dari PSM Makassar dulu dia keluar dari Primavera masuk ke Makassar. Setelah lama dia vakum kasihan cedera, gabunglah di Persikota sama saya, dan alhamdulillah setelah di Persikota beliau lah yang mengajak saya untuk masuk ke Perseden. Jadi Perseden Denpasar pada saat itu baru pertama kali naik. Yang di Perseden Denpasar itu saya tanyakan dulu pemain-pemainnya siapa-siapa aja. Itu ada beberapa dulu klub yang mau ajak kan, saya bilang tadi dari Muka aja ke Malang, tapi saya memilihnya pakai Persijati waktu itu ada juga, tapi coach Yeye meyakinkan saya, ayolah kita gabung di sana beberapa teman-teman. Nah di Perseden itu kami dilatih oleh Dikbud, pelatih asing. Nah, saya tanya siapa-siapa pemainnya ya, dia bilang gini, ada semua ini, ada teman-teman kita, ada Bento. Jadi kipernya itu Freddy Herlambang, pernah di Persikota bareng juga. Hendra Pandenuhu, itu Hendra Pandenuhu angkatan saya di PON. Kiper Persmo Manado, bapaknya Gianluca Pandenuhu. Hendra Pandenuhu. Terus ada lagi yang Kaunang, ada Hans Bieslar, ada Stanley Mamuaya, ada Rodrigo Araya. Di pemain belakangnya itu ada Victor dari Brazil, Tumena, ada Wayan Sukadana, ada Enkamri, ada Enkamri bukannya dari Makassar bukan? Dia dari Kalimantan, dia dari Burau kalau nggak salah itu. Dia dari DKT juga dulu. Terus ada Paulus Clay. Ya, Paulus Clay itu diambil dari Semen Padang waktu itu. Terus ada lagi di gelandangnya Komang Adiano, saya,
ada asing satu dan strikernya itu orang asing. Terus saya kanan-kanannya ada Stanley di depan situ. Jadi kami di Perseden itu saya sebenarnya hanya sebentar saya di sana. Bentar. Setengah musim. Oh, setengah musim. Karena 6 bulan itu. 6 bulan. Itu tapi dulu kompetisi itu kan biasanya gini, kalau kompetisi dulu itu pertandingannya sebentar tapi kita masa persiapannya lama. Jadi kan kita dulu kontrak setahun. Bahkan biasanya setahun lebih karena masa persiapan ya. itu lalu. Nah di Perseden itu saya tinggal di stasiun Bumi, dekat stasiun itu di sana, baru pindah di Denpasar, Pusat kota itu. Itu latihannya kami di Stadion Kumpian sudah. Tapi itu belum ada ini apa sih namanya Balina itu belum. Oh, belum. Itu dulu Persegi Gianyar. Oh iya, Persegi Ya, kalau masih ingat Persegi Gianyar, ada Persekaba Kabupaten Badung, ada beberapa klub-klub di sana itu ada memang dia divisi 2, divisi ini. Nah Perseden naik. Nah kami bertandingnya itu di Stadion Ngurah Rai. Oh itu Stadion Anu juga lah. Karena pernah waktu saya PSM bareng sama Yeyen Coach Yeyen, waktu itu kita main lawan Gelora Dewata. Gelora Dewata itu saya disuruh jaga mantan pemain timnas. Masih kecil waktu itu, Coach Yeyen tahu itu. Saya jaga MVD itu pemain asing dari Kamerun itu tahun 9 ya saya di Indonesia udah pulang dari Piala Dunia tahun 94 itu rombongannya semua mau berkesa itu mau main bagus semua, jadi kita main di sana sehingga kenapa saya pilih untuk ke sana, salah satu ajakan Coach Yeyen, yang kedua pengen bermain di pulau tersebut dan tertantang lagi di situ. Bagaimana sih datang ke Bali kayak gitu. Dan itu pun Gelora Dewata, siapa yang tidak kenal itu klub. Nggak tahu mungkin hanya saya dengan Arema dulu kan. Jadi kalau dulu kan kompetisi kita ada perserikatan yang kayak PSM, Persib, PSMS Medan itu semua perserikatan itu. Tapi kalau yang Galatamanya Gelora Dewata, ya kan? Arema. Liga itu ya, Galata Liga sepak bola. Utama Galatama ya. Jadi Makassar Utama, Kramat KTB 3 berlian, Kramat juga 3 berlian. Itu ada semua dulu. Sampai ini ada Warna Agung, Jayakarta, itu Galatama semua dulu tuh. Nah, dan perserikatan itu yang PSM karena ke daerahnya. Saya memilih ke Perseden Denpasar. Di sana hanya setengah musim karena itu masih ranking keempat pada saat itu. Cuman ada sesuatu nanti mungkin ditanyakan kenapa setelah itu kemana. Tapi di Perseden itu sangat berkesan bagi saya karena saya sudah sangat dekat dengan kalau supporternya Perseden itu waktu masih main di Laskar Caturmuka. Itu kalau kita main di Bali, senang banget lah. Kita kan alhamdulillah waktu itu Perseden masih urutan keempat, walaupun itu baru karena pemain-pemainnya dan manajemennya bagus, pelatihnya juga asistennya itu almarhum orang Bali tapi tinggal di Surabaya dan mantan pemain timnas juga, itu sudah almarhum. Terus ada satu lagi coachnya, asisten. Ya. Nah disitulah di Perseden itu saya satu kamar sama Freddy Herlambang, itu kawan berdua. Jadi banyak anak Persikota juga ke situ dibawa oleh Persiden. Mungkin bertanyakan lagi. Sudah dari Perseden kemana lagi? Setelah dari Perseden itu saya setengah musim sana, 8 bulan lah, tapi setengah musim lah hitungnya waktu itu. Ini Perseden yang saya cerita tadi urutan keempat di klasemen. Persib Bandung ini urutan terbawah, mau degradasi. Jadi mau degradasi, saya ditransfer oleh melalui ada orang Sanchez memfasilitasi
kebetulan di Perseden lagi saya senang-senangnya, tapi mungkin membutuhkan sesuatu, dibawalah ke sana. Saya pun berpikir ini Persib ini mau degradasi kok. Nah, itu nanti kita bahas di situ. Itu lama itu. Tapi itu terus. Ya. Ini Sanchez ini pemain atau agen atau orang bola? Orang dulu pemain. Dulu pemain. Nah, dan dia dirikan itu ada agensi Agensi. bawa pemain. Tapi saya tidak Agen masuk. lah, gitu. Ya, tidak masuk saya di agennya dia. Cuma dia memfasilitasi. Coach Marwan mau udah pindah ke Persis. Saya bilang, Yang mau degradasi. dia mau degradasi gimana? Kalau saya tidak mau. Ya, tapi nanti kita episode-nya itu menarik sekali itu bagi kita. Jadi itu yang tadi kenapa. Nah, tapi memang penggantian juga pelatih Persiden itu penggantian pelatih juga. Benar keluar, masuklah. Itu berapa kali ganti pelatih, tapi saya sudah keluar. Nah, waktu itu saya masih pelatihnya di Persib dan ada Bang Nandar Iskandar. Itu ada beberapa pemain kami itu dari Persiden itu dijual ditransfer beberapa klub. Nah, ini menarik ini sebelum kita jadi nanti tanyanya itu kemana episodenya. Oke, saya ke Persib Bandung. Nah, dari Persiden ini kami urutan keempat. Saya berdua Suwandi HS. Suwandi HS. Aaron Gresik, pemain belakang nasional juga, itu ke Persib Bandung. Rodrigo Araya sama Sten, ya sama Sten di Mamaya ke Arema Malang. Berta Yuwana itu kalau saya tidak salah sama Kuncoro ke Kediri, Persib Kediri. Terus ada beberapa lagi itu, jadi beberapa orang itu pemain squadnya dijual semua ke klub-klub yang membutuhkan pemain karena transfer window waktu itu. Jadi saya sama Suwandi ya sampai di sana lah. Saya pun berpikir kenapa mesti kita diam dijual? Karena memang itulah namanya profesional ya. Kita dari situ sudah belajar tentang profesional. Lagi senang-senangnya di Bali, kenapa? Ya namanya berprestasi pula karena mereka berprestasi tempat kan? pula. Iya, peringkat keempat. Apa pertimbangannya? Jadi Memiliki. nah itu karena ya ada sesuatu ya. Namanya profesional ya. Profesional. Kita harus profesional. Jadi saran juga kepada pemain-pemain muda itu kau harus profesional. Profesional, kalau kita tidak di sini ya kita pindah lagi karena profesional. Nah, gabung di sana beberapa teman. Kenapa saya lagi juga kok bisa dikirim ke sana gitu, bisa ditawari dan memang iya kan. Ya udah keluar saya sama Suwandi HS. Ya Ambon, dipanggil Ambon namanya. Setelah di Perseden itu kan, kenapa saya lagi suka sekali di Bali itu? Satu ya, tempat latihannya enak. Ya kalau kita libur, saya kan orangnya kuat latihan. Jadi nantilah nonton di YouTube, ada di YouTube Marwan Iskandar yang kemarin Erwin, ya Erwin cerita itu. Iya, jadi teman-teman, beliau juga punya channel YouTube, kunjungi saja ya. Ketik saya Marwan Iskandar, muncul ya. Beliau banyak edukasinya tentang sepak bola, tentang cara-cara bermain sepak bola yang baik dan benar. Beliau lah. Jadi itu yang tadi ya, itu ada beberapa teman-teman. Jadi kita lagi senang-senangnya kenapa? Ini fasilitas di Bali itu bagus. Kita mau latihan fisik tambah sendiri itu kita ke pantai aja cukup. Kita lari udah cukup. Nah, itulah saya bilang kenapa lagi enak. Ya dalam tanda kutip ya. Kita tidak juga itu yang lain. Tapi kalau kita memang profesional, kita dibayar oleh mereka, kita harus tanamkan profesional. Ya ada masa untuk ya namanya tidak bisa juga terlalu mau happy tapi tanggung jawab tetap ada. Nah itu ya saya bilang di Bali itu lapangannya bagus, tapi ada hikmah di balik itu. Nanti kita kilik di episode di persidangan. Mungkin masih ada ini apa lagi mau tanyakan Di Perseden Perseden itu Bapak terkenal sebagai pemain terbaik atau apa? Oh, di Perseden itu saya memang main di gelandang tapi tidak Terkenalnya beliau dari dulu itu gelandang pengangkut air atau tenaga kuda dari Palopo. Nah, kalau lihat di PON itu ada koran pertama itu, wah jadi lucu nih ya, cerita-cerita. Masalah itu Waktu saya PON tahun 95, 96
Jadi semua masuk ada di situ kan ada saya, Yundarto Budi, Maulid Ibrahim dia, Baso Nyongko, Rifai Jupri, Jenal, Basri, Basilius, Wahyudin, gelandang saya sendiri, Adam Roy. Di antara itu PON itu yang di Jakarta PON 14. Di antara tim itu ada koran bola dulu. Koran bola. Diliput saya di koran. Saya juga kaget. Kita main di Lebak Bulus. Tertulis garis itu. Kandar kuda dari Palopo. Wah, kuda. Kalau memang tenaga beliau kalau sudah menyerang maju ke depan, mundur maju, paling agresif. Itu sebenarnya kalau kita mau bikinkan dulu ini adalah filosofi bahwa orang dulu itu pekerja. Tinggal kita bentuk bagaimana ini, karena karakternya orang dulu begini. Tinggal kita apa yang harus dikurangi, egonya saja. Ketemuan bola, ya cepat puasnya. Ini kan membuat satu filosofi itu harus dilihat karakter. Begitu Inul jadi saya bermain di gelandang Inul waktu itu, nanti kita bahas di to be continue. Setelah ini Inul tadi bertanya kemana petualang selanjutnya, ke Persib Bandung. Oke. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk episode Persib Bandung kita tunggu saja ya. Karena beliau ini sebenarnya mau ke Makassar, tapi saya culik dulu ini ke Cafe Monte bicara dulu. Oke, baik. Demikian ya teman-teman ya, perbincangan sore hari ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali edukasi untuk juga teman-teman pemain muda juga mungkin bisa mengambil hikmah dari beliau, dari apa ngobrolnya kita dari kemarin ya. Oke, coach, segera demikian. Terima kasih teman-teman. Selamat sore dan salam olahraga.